Dokter, jumpa lagi kita dengan Dokter Rian. Dokter Rian, kita lanjut lagi bincang-bincang santai kita. Tadi dokter mengatakan bahwa droplet itu bagaimana sebenarnya penyebaran. Itu kan tanpa kita sadari sebenarnya. Orang batuk, orang bersin itu kan bebas-bebas saja kan. Nah, kalau kondisinya seperti itu, artinya lingkungan kita ini tidak aman buat kita. Sebenarnya seperti apa sih cara mengenali seseorang ini sudah terinfeksi nih? Sehingga kita perlu waspada, nggak boleh dekat-dekat sama dia. Atau misalnya seseorang ini memang orang tanpa gejala misalnya, kan seperti itu kan. Ada banyak kan kondisi seperti itu. Nah, bagaimana kita mengenali secara kasat mata? Lalu nanti pertanyaan berikutnya barangkali dokter, sebenarnya bagaimana sih cara tubuh kita melawan corona itu? Nah, kita khawatir gini, kita sudah terinfeksi, tapi karena kita termasuk kategori orang tanpa gejala, kita biasa-biasa nyantai-nyantai aja. Nah, kita perlu nih kira-kira seperti apa cara melawannya? Gimana kira-kira dokter? Pertama, pertanyaan Pak Yusri pertama, bisa nggak kita kenalin seseorang itu sudah kena virus corona atau tidak? Nah, dari kasat mata memang ada beberapa gejala yang muncul, tapi bukan gejala pasti Pak Yusri. Contohnya misalnya orang yang terinfeksi virus corona itu biasanya mengalami demam. Demamnya tinggi sampai 38 derajat Celcius ke atas. 38? Ya, benar. Kemudian biasanya pasiennya itu mengalami sesak nafas, gangguan bernafas. Kemudian ada juga yang batuk. Tetapi gejala-gejala ini tadi bukan gejala pasti dari infeksi virus corona. Jadi orang batuk, orang bersin dengan orang segala macam itu belum tentu dia. Karena ada sebagian orang yang memiliki sistem imunnya kuat, dia bisa menekan virus corona itu, membuat virus corona itu nggak bisa memberikan efek pada tubuh kita. Nah, kalau misalnya dilihat kira-kira dari kasat mata nggak bisa dilihat guys. Makanya perlu dilihat itu pertama ada tidaknya gejala klinisnya, yang tadi ketiga yang saya bilang tadi. Kemudian ada tidak riwayat kontak dengan pasien yang sudah positif corona tadi, atau minimal ada tidak dia baru berpergian dari tempat yang ternyata endemis dari. Jadi kalau orang nggak ngaku sebenarnya ya hidden semua ya, tersembunyi semua informasi itu ya. Itu yang menjadi masalah di bidang kedokteran sekarang. Kalau misalnya pasien yang nggak ngaku itu malah buat makin penyebarannya makin luas. Nah, sekarang bagaimana tubuh kita melawan ini? Itu yang paling penting sebenarnya. Nah, sebenarnya Tuhan itu menciptakan kita tuh sangat kompleks. Ada beberapa yang kita anggap itu sebenarnya negatif, tapi sebenarnya itu cara Tuhan buat melindungi kita dari kayak virus sama bakteri. Biasanya kalau misalnya orang bersin, nyebutnya kalau misalnya untuk Islam, alhamdulillah. Itu benar di dunia kedokteran disebutkan. Karena begitu masuk bakteri, virus atau mikroorganisme yang lain masuk ke saluran nafas bagian hidung terutama, itu dikeluarkan dengan cara bersin. Itu dulu. Berarti bersin itu adalah cara untuk mengeluarkan segala virus itu. Makanya bersin itu pertama sistem tubuh kita cara mengeluarkannya. Ternyata virusnya masuk lagi lebih dalam, lebih masuk ke dalam tenggorokan. Apa sistem pertahanan tubuh kita? Dengan cara batuk. Dibatukkan. Bersin pertama nggak mempan, dia masuk lagi batuk. Dia batuk. Nah, ternyata lama kelamaan batuk juga virusnya tetap jebol nih ke dalamnya. Nah, di situ mulai masuk sistem pertahanan yang lain. Kenapa dibuat saluran nafas kita ini ada dahaknya? Mohon maaf, ada mukusnya kalau misalnya bahasa kedokteran. Bahasa kedokteran mukus, bahasa kita dahaknya. Dahak, iya benar. Kenapa dibuat saluran nafas kita? Ini kan fungsi saluran nafas itu tempat bernafas doang. Keluar masuknya udara. Tapi kenapa Tuhan buat ada kayak lemnya? Ada lendirnya dia. Ternyata sama kayak kenapa kalau misalnya kita mau nangkap lalat itu pakai ada lem lalatnya. Ada lem lalat. Karena supaya misalnya masuk bakteri atau virus ke dalam saluran nafas, dia lengket di dalam saluran nafas itu. Ternyata Tuhan sudah cukup membuat proteksi di tubuh kita benar, ya. Nah, yang paling bahaya gimana? Kalau misalnya dia masuk lagi sampai ke dalam-dalamnya. Sampai ke dalam-dalamnya itu dia masuk sampai ke bagian-bagian paru. Berarti sorry dokter, saya stop. Jadi kalau seandainya kita batuk mengeluarkan dahak itu sebenarnya bagus itu. Itu sebenarnya bagus. Tapi bisa jadi itu nggak baik buat orang. Misalnya kita masuk ada suatu mikroorganisme masuk dalam tubuh kita. Kita mengeluarkan dengan cara batuk. Tapi orang di sebelah kita ngebatukin dia. Makanya di situ diajarkan cara batuk yang benar tuh gimana. Nah, itu dia. Gimana cara batuk yang benar? Kalau orang kan biasanya batuk itu nutup pakai tangannya gini. Tapi sebenarnya banyak resikonya. Dia bisa salaman ke orang, atau dia bisa nyentuh bagian-bagian lain yang atau ngelap muka sendiri habis batuk ya. Atau dia pegang cangkir misalnya nanti cangkirnya dipegang sama orang lain. Nah, itu kan bisa jadi tempat penularan. Cara batuk yang benar berarti gimana Pak Yusri? Ini kita makin takut jadi begini nih ya. Ada orang batuk di sekitar kita nih, waspada, jangan pegang apa yang bekas dia pegang gitu. Nah, makanya cara batuk yang benar yang diajarkan sama di bidang kedokteran itu dengan cara di siku. Di siku kita batuk. Gitu kita batuk,
gitu. Termasuk bersin, ya? Iya. Action. Makanya nanti kemari kan kita nggak terlalu banyak kontak fisik yang di daerah sini. Oke, jadi begitu batuk jangan pakai telapak tangan, tapi kalau ada media sapu tangan segala macam silakan. Kalau nggak ada bagusnya ke siku lah. Iya, ke siku. Oke. Dan disarankan juga kalau misalnya memang nggak bisa ke siku, disarankan tuh sering-sering cuci tangan. Waduh, kita dapat ilmu baru nih. Ilmu baru dalam artian begini, kebiasaan kita tuh dari dulu gitu, asal batuk, nguap dan bersin segala macam tetap tutup mulut. Habis itu tanpa kita sadari nggak perlu cuci tangan, gosok mata, ngupil, nah, termasuk colek mulut pakai gigi segala macam. Ternyata itu bahaya sekali dokter ya. Baik dokter, ya, saya pikir mungkin itu menjadi sebuah pengetahuan buat kita untuk mengantisipasi, untuk menjaga bagaimana virus itu sendiri sudah berasal dari kita, jangan pula kita masukkan lagi ke dalam, jadi sudah keluar. Dokter, ada pertanyaan berikut ini, mungkin masyarakat awam juga hampir orang juga bertanya-tanya. Ini kan kita dengar pengumuman pemerintah sekarang. Bagi seseorang yang sudah terinfeksi, atau katakanlah dia mungkin pernah kontak dengan orang, sehingga perlu diisolasi. Isolasinya tuh sampai 14 hari. Nah pertanyaannya kenapa sih harus 14 hari gitu? Kenapa enggak mungkin 4 hari aja cukup? Atau sebulan? Ini 14 hari, kenapa kira-kira dokter? Ya, jadi kita tuh kalau melakukan sesuatu itu butuh alasan ya Pak Yusri. Ya, mungkin banyak orang yang disuruh aja tapi nggak tahu alasannya apa gitu. Nah, kenapa sih harus 14 hari? Ternyata di bahasa kedokteran juga kita sebut ada yang namanya masa inkubasi dari si virus ini tadi. Begitu si virus ini masuk ke dalam tubuh, dia nggak langsung memberikan gejala klinis Pak Yusri. Dia nggak langsung memberikan ada dampak sama kita. Jadi begitu dia masuk, nggak langsung bergejala? Nggak langsung, bukan dia masuk detik itu juga dia muncul gejala, tidak. Makanya kapan dia muncul gejala? Diberikan jarak sama WHO 1-14 hari. Artinya begitu virus itu masuk sampai hari pertama, artinya dari hari pertama sampai hari ke-14 pasti muncul gejala dari 14 hari ini. Nah, kenapa disuruh 14 hari? Karena begitu dia lewat 14 hari dia nggak ada gejala, berarti kemungkinan dia tidak terinfeksi virus itu. Nah, masa hidup ataupun masa berkembang biak virus itu sendiri memang 14 hari juga? Bukan masa berkembang Pak Yusri, tapi pertama kali virus itu masuk dan dia memberikan efek ke tubuh kita. Kayak virus itu masuk kemudian dia buat demam, dia buat sesak nafas, dia buat batuk. Itu selama 14 hari? Bisa di hari pertama, 2, 3, atau hari 14. Begitu lewat dari 14 hari dia nggak ada gejala, itu bisa kita yakinkan atau bisa kita mulai berpikir kemungkinan dia nggak kena corona. Kenapa disuruh isolasi 14 hari? Kalau misalnya dalam 14 hari itu dia nggak ada gejala, berarti dia mungkin bukan terinfeksi virus corona. Tapi begitu dalam 14 hari dia ada gejala, otomatis dia langsung ke rumah sakit untuk periksa virus. Dan penularannya untuk ke yang lain juga semakin berkurang. Iya, makanya diisolasi, dia nggak boleh ketemu siapapun, nggak boleh berinteraksi dengan siapapun, makanya 14 hari. 14 hari. Nah, kita dapat ilmu baru nih, 14 hari ternyata masa proses itu untuk mengetahui seseorang itu memang terinfeksi atau tidak. Iya gitu ya. Baik dokter Rian, satu lagi pertanyaan barangkali mungkin yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang kita kenal untuk mengetes seseorang itu katakanlah pakai apa namanya, ada yang namanya rapid test, ada yang namanya swab. Itu dua alat yang berbeda atau memang itu alat pendeteksi virus itu sendiri dok? Nah, kalau kita bahas tentang pemeriksaan itu adalah alat bantu dokter untuk menegakkan diagnosa. Nah, alat bantu ini bisa dibagi dua Pak Yusri. Ada alat bantu diagnostik pasti. Saya tes batuk dulu. Aduh, akhirnya saya batuk. Udah ngerti cara batuknya sekarang. Ya. Jadi untuk pemeriksaan itu di dunia kedokteran ada yang pemeriksaan untuk tes supaya melihat kemungkinan dia ini benar-benar kena corona atau tidak. Itu untuk diagnostik pasti. Ada yang untuk pemeriksaan awal Pak Yusri. Kalau pasien-pasien yang terduga terinfeksi virus corona pertama kali itu diperiksa itu namanya rapid test. Rapid test. Nah, rapid test namanya. Nah, rapid test ini fungsinya apa? Dia mau melihat kira-kira di dalam tubuh kita ini sudah ada belum tentara yang melawan si virus. Tapi rapid test itu apa sih yang diambil? Rapid test itu darah yang diambil. Darah diambil kemudian diteteskan ke dalam satu wadah gitu. Kemudian dilihat hasilnya bagaimana. Nah, rapid test ini sendiri dia melihat di dalam tubuh kita ini sudah ada belum yang melawan si virus corona ini. Tapi corona dalam bentuk banyak rame. Kan corona tadi banyak, ada yang MERS, ada yang SARS, ya kan? Kemudian ada yang COVID-19. Nah, dia itu cuma melihat kira-kira si pasien ini yang memeriksa rapid test tadi udah ada nggak kekebalan tubuh dari corona ini. Tapi nggak tahu nih corona yang mana.
Bisa jadi corona yang lalu-lalu, bisa atau jadi corona yang Ebola baru gitu sekarang. ya. Banyak. Ya. Nah, makanya pemeriksaan untuk diagnostik pastinya apa? Itu kita sebut dengan namanya PCR. PCR inilah diagnostik pasti. Kalau PCR ini gimana pemeriksaannya? Dia langsung melihat ada nampak nggak sih virus corona ini. Medianya apa? Kalau tadi rapid test darah. Ya, medianya kalau misalnya PCR ini dia diambil dari dahak tadi. Atau kita bilang mukus. Makanya pakai swab test. Pakai swab. Nah, nanti swab test ini yang diambil, kemudian dilihat kira-kira ada nggak nampak virus corona ini langsung. Nah, begitu nampak kan kita langsung bisa diagnosis dia memang virus. Berarti virus swab itu lebih pasti menentukan orang terinfeksi atau tidak. Iya, benar. Sebenarnya rapid test ini diperiksa untuk supaya jangan terlalu banyak yang tes PCR. Jadi untuk menyisihkan orang-orang yang siapa sih yang perlu kita tes PCR. Begitu rapid testnya positif, maka dia harus tes PCR untuk memastikan dia diagnostiknya. Untuk tahap awal mungkin rapid dulu. Kalau rapid itu memang tidak ada terindikasi suhu badan dan segala macam itu nggak terlalu berpengaruh, geser. Iya, dia nggak isolasi pun isolasi mandiri lah kira-kira gitu ya. Tapi kalau sudah memang ada gejala ke arah lebih tinggi lagi yang disebut dengan reaktif, maka PCR tadi, swab itu wajib. Benar. Begitu swab itu mengatakan bahwa ini terinfeksi, maka tidak ada jalan alternatif satu-satunya adalah perawatan isolasi secara baru dia dikatakan positif coronavirus. Baik dokter, sepertinya makin lama makin tegang kita menghadapi virus ini, makin menakutkan, tapi memang harus diwaspadai tingkat tinggi gitu ya. Baik, saking tingginya kita istirahat sebentar, kita tarik nafas dulu. Pojokers, bincang-bincang kita masih akan kita lanjutkan. Kita rehat sejenak. Tetap di sini.